Ya, ini dia Brodo Active Sprint. Nggih ya, Mami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, halo semua. Kembali lagi bersama gua Hamam dari The Fucking Footwear untuk segmen The Fucking Footwear Review. Oke, kali ini agak beda. Ya coba kalian tulis di komen. Kalian lebih seneng gelap-gelapan? Apa lebih seneng kalau terang kayak gini? Ya hari ini gue bakal nge-review sepatu lari dari brand lokal, masih brand lokal. Tapi menariknya adalah brand ini adalah brand yang berangkat dari sepatu kulit dan dia bikin running. Menarik. Ya, ini dia Brodo Active Sprint. Ya, sebelumnya gue mau berterima kasih untuk Brodo dan Hamzah, teman gue, yang sudah memberikan sepatu ini untuk gue tes dan gue coba. Jadi Hamzah itu adalah desainer dari sepatu ini. Ya, thank you Zah. Dan sama seperti video sebelumnya, kalau di sini gue tidak ada kepentingan apapun, gue tidak ada kewajiban apapun untuk menginformasikan apapun mengenai sepatu ini, atau gue tidak dibayar oleh Brodo juga untuk mereview sepatu ini. Jadi gue tidak ada keharusan untuk berbicara apapun. Jadi apapun review yang gue keluarkan di sini adalah pure hasil opini gue atau hasil pengetesan gue pribadi. Jadi gue bebas berbicara apapun di sini. Gue sangat menjunjung tinggi kejujuran dari gue mereview, sekalipun itu ketika gue mendesain sepatu yang didesain sama gue sendiri. Ya, ini adalah Brodo Active Sprint. Brodo bukan brand pertama yang dia coba shifting ke dunia running. Sebelumnya kita tahu ada Athletica Geoff di situ. Gue tahu kalau Brodo lagi ngedevelop sepatu running. Nah, cuman pertanyaannya, apakah sepatu running yang dibikin oleh Brodo itu layak untuk dibilang sepatu running? Ataukah cuman gimmick doang? Sorry. Dan apakah sepatu ini layak untuk kalian pertimbangkan ketika kalian mencari sepatu yang bisa dipakai untuk harian, tapi juga cakep dipakai untuk running? Ya, langsung aja gue bakal nge-review sepatu ini. Seperti biasa, gue bakal nge-review sepatu ini dari dua aspek, yaitu hal yang gue suka dan tidak suka. Dan seperti biasa, gue akan mengawali review ini dari hal yang gue suka dari sepatu ini. Yang pertama adalah build quality-nya. Ya, untuk Brodo yang baru masuk ke dunia running, gue coba cek di sini dari segi build quality, ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapi, dari mulai lem, dan mulai dari jahitan. Di sini juga ada detail Nosu TPU, dia juga ini cukup rapih dan sangat-sangat bagus TPU-nya. Dan di sini dari mulai jahitan, semua cutting. Terus di sini juga midsole-nya ada aging tapi masih dalam batas wajar. Jadi dari segi build quality juga di sini lihat sock lining-nya. Di sini ada hasil print sock lining-nya. Gue pakai ini untuk beberapa kali, gue pakai ngantor, gue pakai jogging ringan, gue pakai olahraga ringan, dan insole-nya masih belum ada tanda-tanda dia peel off. Jadi dari segi build quality ini solid. Buat gue ini di luar ekspektasi gue, jujur. Build quality sangat-sangat bagus. Poin kedua dari sepatu ini yang gue suka adalah dia itu ringan. Ya, oke, jelas dia kombinasi full pylon outsole dan juga mesh upper, dan dia tidak terlalu banyak dekorasi di uppernya. Tapi somehow walaupun tidak banyak dekorasi, gue ngerasa di sini desainnya full. Nah, ini akan nyambung ke poin ketiga yang gue suka dari sepatu ini adalah masalah desainnya. Ya, bukan karena Hamzah ini teman gue, bukan karena kita sesama footwear designer jadi gue harus saling mendukung, enggak. Bang, itu kan sebetulnya simple, harusnya biasa aja dong desainnya. Buat kalian yang mikir kayak gitu, gue pengen ngasih tahu kalau misalkan ketika lu ngedesain, desain yang bagus itu bukan desain yang keren, tapi desain bisa ngejawab kebutuhan si brandnya. Ketika Brodo ngasih nama ini adalah Brodo Active Sprint, gue bisa ngerasain kalau sepatu ini memang ada garis-garis cepatnya. Kita bisa lihat di bagian sole-nya dia heel springnya tinggi, toe springnya juga dia sangat berasa tinggi, di bagian frame-nya dia ini langsing, terus di bagian belakang dia juga cutting-nya ini dia agak-agak melengkung sedikit keluar, jadi menambah kesan cepatnya. Dia tinggi, heel high-nya ini tidak terlalu tinggi, jadi bikin si sepatunya ini jadi makin kelihatan ramping, cepat, dan looks lightweight atau ringan. Jadi dari segi desain sangat bagus, gue sangat suka karena ini menjawab apa yang dibutuhkan Brodo sepatu running, tapi gue nggak ngerasa kehilangan si Brodo di sini. Di luar dari kebiasaan brand-brand yang ngasih itu di bagian quarter, tapi dia coba ngasih tetap elegannya Brodo di sini dengan cara dia kasih logonya detail kecil di heel dan juga ada di woven di tongnya kecil juga sama. Jadi buat gue masih ngeliat ini Brodo, tapi gue ngeliat ini dalam bentuk sepatu lari. Ya, itu dia poin-poin yang gue suka dari sepatu ini. Dan berikutnya gue bakal nge-highlight beberapa yang gue not atau yang gue nggak suka dari sepatu ini setelah pengetesan. Yang pertama adalah fittingnya. Gue suka penerapan desain dengan high collar yang kecil seperti ini, tapi ketika gue pakai memang di bagian heel ini agak kurang megang, terutama untuk kaki gue yang tipenya adalah
jebrak ya, atau kaki-kaki lebar gitu. Jadi gue ngerasa kurang fitting di bagian heel. Dan di sini ketika gue pegang di bagian dalamnya, ternyata dia itu di lining itu adalah pelapis upper. Jadi ini uppernya mesh, tapi di bawahnya tuh dilapisi lagi, kasih layer lagi di bawahnya. Tapi sayangnya gue ngerasain terlalu tebel. Sehingga ketika gue pakai nekuk, itu dia agak ngerasa sedikit ada yang menekan di bagian punggung kaki gua gitu. Jadi agak-agak sedikit ganggu di situnya. Poin ketiga masalah fitting yang gua kurang suka itu adalah tangnya kayaknya kurang tinggi, atau at least bagian wovennya itu agak dinaikin lagi. Jadi sehingga ketika gua coba fitting sepatunya, ketika gua nalin sepatunya, biasanya orang-orang kebiasaan buat narik si tangnya. Nah, karena si tangnya ini pendek, buat gue jadi kayak ngerasa ada yang miss aja gitu, kayak ada ritual yang hilang. Ada yang ganjel aja gitu, kayak ada yang kurang aja. Ya, poin berikutnya adalah toolingnya atau outsole-nya. Ya, kalian bisa dengar. Ini keras banget. Gue bisa bilang ini sekitar hardness-nya 55-60. Tim Brodo kalau misalkan mau koreksi silahkan. Mungkin gue salah, tapi dari hand feel gue ini sekitar 55-60. Jadi kalau hardness itu semakin tinggi angkanya itu semakin keras, semakin rendah itu semakin kenyal. Biasanya rata-rata sepatu running itu ada di 50-55. Nah, kalau mau lebih lunak lagi bisa di 45-50 gitu. Tapi ini kayaknya dia keras. Jadi agak mengurangi experience fun-nya ketika gue pakai berlari. Berikutnya, poin ketiga yang gue kurang suka di sepatu ini adalah insole-nya. Jadi udah midsole-nya keras, insole-nya sebenarnya gue cukup impresif dengan build quality-nya karena insole-nya cukup durable, dia tidak hilang si tulisan active-nya. Ini keren banget, tapi ini keras. Mungkin kekerasan outsole-nya itu bisa sedikit dimaafkan ketika memang si insole-nya ini agak sedikit cushy gitu. Jadi teman-teman masih bisa ngerasain ini cukup nyaman di telapak kaki gitu. Sedangkan buat gue ini agak-agak krusial karena insole ini yang akan nanti langsung direct ke kaki teman-teman. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya kayak ini kenyal, teman-teman bisa langsung direct ngerasain ini kenyal. Tapi kalau ini keras ya teman-teman bisa langsung direct ngerasain ini keras. Tapi pemilihan materialnya dan konsep kapsul ini gue udah suka sebenarnya. Dia udah pakai kapsul dan dia udah pakai material PU. Nah, PU ini memang dia ringan. Makanya tadi gue bilang, poin yang gue suka adalah ringannya. Jadi si insole ini memang mendukung si keringanannya. Dari experience gue lari kok jadi kayak kesannya kayak kaki gue tuh pakai kayak dihentak-hentak gitu. Kayak gitu. Mungkin teman-teman masih bisa menggunakan sepatu ini. Gue nggak terlalu merekomendasikan kalau teman-teman lari pakai ini di atas 5 km. Ya oke, kesimpulannya gue langsung simpulin aja. Dari segi kualitas, build quality 7 dari 10. Buat gue ini build quality-nya bagus banget untuk brand yang baru masuk ke dunia running. Dan dilihat dari build quality-nya, gue suka banget. Ini rapih, jahitannya rapi semua, dan di sini belum ada yang peel off sama sekali. Bahkan insole-nya pun belum peel off sama sekali. Padahal gue coba pakai gesek-gesek gue gitu-gitu, ini masih kuat. Dan kualitas landingnya ini juga enak, ngegrip banget di kaki. Jadi dari soal build quality gue suka banget. Poin kedua itu adalah masalah fitting. Ya tadi fitting gue ada beberapa knot. Nah, jadi sorry untuk fitting gue kasih skor 6 dari 10. Ya tadi masalah fitting di bagian heel, masalah tang yang terlalu pendek, sama masalah liningnya yang terlalu tebal. Ya oke, poin berikutnya adalah masalah kenyamanan. Ya mungkin tadi masalah karena dia insole-nya keras dan outsole-nya keras, itu mengurangi kenyamanan gue dalam menggunakan sepatu ini. Jadi gue kasih skor 6 dari 10. Dari segi desain, ya desain adalah salah satu yang gue highlight di sini. Gue suka sama si desainnya, ini menjawab kebutuhan brand menurut gue. Gue khawatir Brodonya hilang, tapi ternyata Hamzah atau tim desain Brodo berhasil untuk ngedeliver sepatu ini menjadi sepatu running yang masih Brodo. Ya jadi gue kasih skor 7,5 dari 10. Dan yang terakhir adalah harga dari sepatu ini. Sepatu ini gue cek untuk harga di websitenya itu sekitar 280. Mungkin harga retailnya bisa jadi lebih murah lagi, atau mungkin di e-commerce mungkin range-nya sekitar 250-an. Buat gua skor 8,5 dari 10 menunjukkan kalau sepatu ini memang worth it untuk dibeli. Sepatu yang bisa dipakai untuk multi occasion, multi purpose, kalian bisa pakai buat kantor, buat harian, tapi kalian bisa pakai juga buat olahraga dengan harga tidak sampai 300.000. Buat gua ini salah satu menjadi pertimbangan menarik kalau teman-teman nyari sepatu yang bisa dipakai segala medan. Karena gue tahu market Indonesia tuh senang banget sepatu-sepatu kayak gini, sepatu yang bisa all in one. Jadi skor total itu ada 35 dari 50. Buat gue tuh skor yang bagus banget untuk brand lokal yang baru masuk ke dunia running, apalagi dia dari background sepatu casual. Tapi menurut gue ini kalau misalkan Brodo konsisten dengan desain-desain seperti ini dan coba untuk improve lagi untuk nge-provide si runningnya, buat gue ini menjadi salah satu ancaman yang serius sih buat brand-brand lokal lainnya. Dari sini gue bisa ngeliat keseriusan Brodo untuk
ngedevelop sepatu running. Gue tunggu kejutan-kejutan lainnya dari Brodo. Buat gue ini langkah awal yang amat sangat menarik dan benar-benar di luar ekspektasi gue. Oke, ya mungkin segitu untuk review Brodo Active Sprint ini. Tulis komentar kalian kalau kalian punya sepatu ini dan punya experience lain dalam menggunakan sepatu ini. Ya kalau kalian mau nanya-nanya sesuatu, gue ada di Instagram. Kalian bisa kontak gue di hamam.fuck, atau kalian penasaran sama karya-karya yang udah gue buat selama gue berkarya di dunia footwear, kalian bisa follow Fuck in Design, disatuin aja. Dan kalau kalian mau update seputar dari YouTube ini, kalian bisa follow The Fucking Footwear. Ya, pokoknya itu aja. Don't forget to be the first person who love your works. Don't forget to be authentic also. Be authentic. Yoi. And see you on the next video. Ciao.